Halo teman-teman Bethlehem Sunday School, berjumpa lagi di persekutuan kita kali ini. Ayo kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran atau sambil main-main ya. Teman-teman, kita juga harus siapkan ruangan yang baik. Kita bisa di ruang keluarga atau di ruang tamu. Kita harus mengikuti persekutuan ini dari awal hingga akhir. Ingat ya teman-teman, kita juga jangan sambil main-main. Kita nggak boleh duduk dengan sembarangan. Kita harus duduk dengan rapi dan juga baik. Oke, siap semuanya? Kita juga harus menggunakan pakaian yang baik, menunjukkan sikap kita hormat kepada Tuhan. Jangan pakai piyama atau baju tidur. Hehehehe. Oke teman-teman, mari kita persiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil ngemil atau makan. Siap semuanya? Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mulai sekolah minggu kita lagi bersama Lause Ana dan Lause Mingso. Nah, bagaimana kabarnya semua? Pasti Baik, luar biasa Lause. ya. Yuk sebelum memulai sekolah minggu, kita mau mempersiapkan hati kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selalu menyertai kami sampai dengan saat ini. Walau saat ini dalam musim pandemi Tuhan, kami berterima kasih Tuhan sudah memberikan kami kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami mau beribadah, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yuk, harus semangat ya, hari ini kita harus penuh sukacita, kita akan memuji Tuhan, kita akan memulai sekolah minggu kita. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita akan menaikkan mars sekolah minggu kita hari ini. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Nah, Lause Mingson, Ya Lause. tahun 2021 sudah kita memasuki bulan Yang ke-6. ke-6, iya. Ya. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu Baik. sangat baik. Kalau berterima kasih Tuhan itu 1 kali, 2 kali,
3 kali Dikali. atau sampai berapa kali Lose? Beribu-ribu Lause. Wah, sampai beribu-ribu kali Tak kita terhingga, boleh dan tidak iya. terhingga kita berterima kasih kepada Tuhan. Seperti pujian ini kita naikkan terima kasih Tuhan 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi ombak, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oke, siapa Pengyo? Kita semua sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kenapa kita menjadi anak Tuhan? Karena kita Sudah diselamatkan, kita Iya. sudah dikasihi oleh Tuhan. Iya, karena kita sudah diselamatkan menjadi anak Tuhan, sudah seharusnya kita bersuka cita Iya. karena diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Iya, karena dia juru selamat kita. Yuk teman-teman, siapa yang kita nyanyi lagu Oh Sukacitaku. Iya, dengan semangat ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Pada
kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita buka hati, mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Hai Sapengyo di rumah. Hari ini kita akan belajar bersama cerita Alkitab tentang seorang raja. Ketika Lawson Neri bicara tentang seorang raja, apa yang ada di pikiran kalian? Kalau raja biasanya matanya besar, kemudian atau kalian bayangkan seorang raja yang sudah tua, jenggotnya panjang putih, rambutnya putih, di kepalanya ada mahkota. Nah, hari ini Lawson Neri akan cerita bukan raja seperti itu, seorang raja yang masih muda. Ingin tahu di mana cerita itu kita temukan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh sekolah minggu lagi. Hari ini kami mau belajar tentang seorang raja yang luar biasa yang terdapat di Alkitab. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Raja Yosia menjadi raja, raja sebelumnya mengajak bangsa Israel untuk menyembah berhala. Bahkan raja ini menutup bait Allah. Hukum Taurat pun hilang. Mereka tidak tahu bahwa hukum Taurat pun sudah hilang. Yosia menjadi raja ketika dia berumur 8 tahun. Ia menjadi raja yang baik. Setelah berumur 18 tahun, Yosia mulai dia mencari Tuhan seperti yang dilakukan oleh leluhurnya Daud. Kemudian Yosia menyuruh Imam Hilkia untuk memperbaiki bait Allah. Karena pada waktu itu bait Allah kondisinya sudah rusak. Hilkia kemudian mengumpulkan uang bersama-sama dengan para pekerja bangunan untuk memperbaiki bait Allah. Sewaktu Hilkia sedang memperbaiki bait Allah, dia menemukan gulungan kitab. Rupanya gulungan kitab itu berisi hukum Taurat Musa yang sudah hilang. Jadi hukum Taurat Musa yang sudah hilang itu ditemukan ketika Hilkia memperbaiki bait Allah. Kemudian Hilkia membawa gulungan kitab itu ke Raja Yosia. Dia membacakan dan Raja Yosia mendengar. Sapengyo, apa yang terjadi? Ketika Raja Yosia mendengarkan pembacaan gulungan kitab oleh Hilkia, Raja Yosia sedih. Dia tahu betapa murkanya Tuhan. Kemudian Raja Yosia menyuruh Hilkia dan beberapa orang lainnya untuk ke tempat Nabi Yahulda. Mereka ingin tahu apalagi arti dari kitab gulungan itu. Kemudian Nabi Yahulda berkata kepada Hilkia, menyampaikan pesan kepada Yosia bahwa Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel karena bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Tapi Tuhan berjanji karena Yosia merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan berjanji tidak akan menghukum bangsa Israel sampai Yosia wafat. Kemudian Yosia mengadakan pembaruan bagi bangsa Israel. Yosia mengumpulkan semua bangsa Israel dan dia membacakan hukum Taurat itu. Semua berhala-berhala yang masih sisa yang ada di bangsa Israel dibakarnya semua.
Yosia menjadi raja yang luar biasa. Walaupun umur 8 tahun, kemudian setelah masih muda, Yosia berani bertindak untuk mencari jalan Tuhan. Nah, saya pengen Yosia bisa melakukan hal tersebut karena Yosia mendengar dan membaca firman Tuhan tersebut. Sapanya di rumah mungkin disuruh lause atau orang tuanya untuk membaca firman Tuhan. Gunanya apa ya? Karena dengan membaca firman Tuhan, kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Sapanya di rumah. Yosia walaupun dia muda, tapi dia berani melakukan semua hukum Tuhan. Dia berani mengumpulkan bangsa Israel, membacakan hukum Taurat, dan dia mengajak seluruh bangsa Israel untuk taat kepada Tuhan. Tuhan senang seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan harus seperti Yosia. Kita harus setia dalam membaca firman Tuhan. Kita harus setia dalam berdoa. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa, kita sudah menyembah Tuhan. Tuhan senang kepada kita dengan hati yang mempunyai hati yang menyembah Tuhan. Hari ini kita mau belajar, mau seperti Yosia. Walaupun kita muda, kita mau belajar menaati firman Tuhan. Walaupun kita masih muda, kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk setia dalam membaca firman Tuhan, dalam berdoa. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, berarti kita sudah menyembah Tuhan. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami mau belajar untuk setia kepada Tuhan dalam membaca firman Tuhan, dalam berdoa. Tolong kami Tuhan untuk tidak jenuh-jenuhnya membaca firman Tuhan dan berdoa seperti yang Tuhan kehendaki apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang sudah disampaikan oleh Lawsoneri. Saatnya kita akan membaca ayat hafalan hari ini ya. Ayat hafalan hari ini kita diambil dari Mazmur pasal 100 ayat 4 ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, kita ulangin sekali lagi ya, biar kita lebih hafal lagi. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ya, nah nanti ayat hafalannya, videonya dikirimkan ya. Nah saat ini kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Ya, doa penutup akan disampaikan oleh Lose Mingson. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berterima kasih Tuhan, hari ini kami masih bisa bersekolah minggu walaupun dari rumah. Tuhan tolong kami semua yang akan menghadapi ujian akhir kenaikan kelas. Tuhan pimpin supaya kami semua boleh mendapat nilai yang baik dan kami semua boleh naik kelas. Tuhan juga tolong supaya pandemi ini boleh segera berlalu, supaya kami boleh kembali masuk ke sekolah masuk ke sekolah seperti biasa. Dan juga Tuhan berkati keluarga kami, orang tua kami dengan berkat Tuhan yang berlimpah. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap persoalan yang ada di setiap keluarga kami. Dan Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Sobat Pengiu, sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.